Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Di antara kisah paling menarik di dalam Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Bukan hanya kisah tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, tetapi juga kisah tentang ilmu, tentang kepemimpinan, tentang perencanaan, dan bagaimana Allah menyelamatkan sebuah negeri dari bencana besar melalui seorang hamba yang saleh, yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Allah mengabadikan peristiwa itu di dalam Al-Quran surat Yusuf pada ayat 43 sampai ayat 49. Pada masa itu seorang raja Mesir yang dikenal dengan nama Ar-Rayyan ibnu Al-Walid mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Dan mimpi itu belum pernah ia alami sebelumnya. Mimpi itu membuatnya menjadi gelisah dan tidak dapat tidur dengan tenang. Ia berkata, "Sesungguhnya aku melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Aku juga melihat 7 butir gandum hijau dan 7 butir gandum lainnya yang kering." Karena sang raja merasa mimpi itu mengandung pesan penting, sang raja segera mengumpulkan para pembesar kerajaan, para penasehat kerajaan, cendekiawan, ahli nujum, dan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan atau kapasitas dalam urusan mimpi itu. Namun semua yang hadir tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan untuk sang raja. Sebagian ada yang berkata bahwa mimpi itu hanyalah bunga tidur. Sebagian lagi mengatakan bahwa itu mimpi hanyalah mimpi yang kacau dan tidak memiliki arti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman ya'kuluhunna sab'un ijabu wa sab'un sumbulati khudri wa ukhra yabisat." Sesungguhnya aku melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, dan 7 butir gandum yang hijau, serta 7 butir lainnya yang kering. Ketika semua orang menyerah, tiba-tiba ada seorang yang dahulu pernah dipenjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ia teringat kepada Nabi Yusuf. Ia adalah orang yang pernah ditakwil mimpinya oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan terbukti benar takwilnya itu. Dalam riwayat dikatakan beliau ini adalah tukang kebun oleh sang raja. Ia segera menghadap kepada raja dan ia berkata, "Wahai tuanku, di dalam penjara itu ada seorang pemuda bernama Yusuf. Ia seorang yang jujur, ia seorang yang mulia dan mampu menakwilkan mimpi dengan tepat." Raja pun karena penasaran segera mengutusnya menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Sampailah ia ke penjara dan berkata, "Wahai Yusuf, wahai orang yang sangat jujur, terangkanlah kepada kami makna mimpi ini." Perhatikan sahabat-sahabat, kemuliaan akhlak Nabi Yusuf. Beliau ini sedang dipenjara secara dolim karena difitnah. Nama baiknya bahkan dirusak, kebebasannya dirampas. Namun ketika diminta membantu masyarakat, beliau tidak berkata, "Keluarkan aku dahulu dari sini, baru aku akan menjawab." Tidak demikian. Beliau justru segera memberikan solusi demi keselamatan banyak manusia. Inilah akhlak para nabi. Mereka tidak memikirkan kepentingan pribadi,
tetapi memikirkan kemaslahatan umat. Nabi Yusuf lalu menjelaskan bahwa mimpi ini bukan sekedar mimpi biasa. Bahkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, berita tentang masa depan yang disampaikan Nabi Yusuf bukan sekedar hasil penafsiran mimpi, melainkan itu merupakan wahyu dan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yusuf menjelaskan, 7 sapi yang gemuk dan 7 butir gandum yang hijau itu melambangkan 7 tahun masa kemakmuran. Pada masa itu hujan turun dengan baik, tanaman tumbuh subur, ternak berkembang biak, dan kehidupan masyarakat berada dalam keadaan aman, sejahtera. Namun Nabi Yusuf alaihissalam tidak berhenti sampai di situ. Beliau tidak hanya menerangkan masalah, beliau juga memberikan solusi. Beliau berkata, tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Kalian hendaknya bercocok tanam selama 7 tahun sebagaimana biasanya. Apa yang dipanen hendaklah disimpan tetap pada tangkainya, kecuali sedikit saja untuk dimakan. Inilah pelajaran besar. Islam tidak mengajarkan hidup boros ketika keadaan lapang. Islam mengajarkan perencanaan. Islam mengajarkan ketahanan pangan. Islam mengajarkan menyiapkan masa depan. Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan agar hasil panen tidak dihabiskan seluruhnya. Sebagian besar harus disimpan untuk menghadapi masa yang sulit, masa itu yang akan datang. Mulai mimpi ya tadi. Kemudian beliau menjelaskan makna 7 sapi yang kurus dan 7 butir gandum yang kering. Itulah 7 tahun peceklik yang sangat berat. Musim kemarau panjang melanda negara Mesir. Hujan tidak turun sebagaimana biasanya. Sumber-sumber air berkurang di mana-mana. Tanaman gagal panen. Ternak-ternak banyak yang mati karena kehausan, kelaparan. Rakyat mengalami kesulitan untuk memperoleh makanan. Semua persediaan yang telah disiapkan selama 7 tahun sebelumnya di masa subur akan digunakan untuk menghadapi masa krisis yang berat itu. Namun Nabi Yusuf juga menyampaikan kabar gembira. Beliau berkata ketika ditanya itu, summa ya'ti min ba'di dzalika amun fihi yughasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian setelah itu akan datang 1 tahun ketika manusia diberi hujan dan mereka memeras hasil tanamannya. Artinya, setelah masa kesulitan akan datang masa kemudahan. Setelah kemarau panjang akan datang hujan. Setelah peceklik akan datang kemakmuran. Setelah kesedihan akan datang kebahagiaan. Inilah sunnatullah dalam kehidupan. Tidak ada malam yang abadi. Begitupun tidak ada kesulitan yang berlangsung selamanya, tapi akan berganti. Karena itu seorang mukmin tidak boleh putus asa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwa mimpi Raja Mesir tersebut merupakan takdir Allah yang menjadi sebab keluarnya Nabi Yusuf dari penjara dalam keadaan mulia dan sangat terhormat. Apa yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan politik, kedudukan, dan kekuasaan justru dilakukan oleh ilmu yang Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Karena itu, setelah mendengar jawaban Nabi Yusuf, sang raja berkata,
hadirkan Yusuf kepadaku. Ia ingin bertemu langsung dengan Nabi Yusuf alaihissalam, ingin langsung mendengar ilmunya dan mengambil manfaat dari kebijaksanaannya. Ya tentu saja raja juga penasaran. Para ulama menjelaskan bahwa kisah ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Ilmu mampu mengangkat derajat seseorang meskipun ia sedang berada dalam kesulitan. Yusuf berada di penjara, tetapi ilmunya dicari oleh sang raja. Yusuf tidak memiliki jabatan, tetapi pemikirannya menyelamatkan masyarakat banyak, menyelamatkan negara. Nabi Yusuf tidak mempunyai kekuasaan, tetapi ilmunya menjadi sebab keselamatan bagi jutaan manusia. Dari kisah ini kita belajar bahwa kemuliaan seseorang bukan terletak pada jabatannya, melainkan pada ilmu, kejujuran, dan manfaat yang ia berikan kepada sesama. Kita juga belajar pentingnya mempersiapkan masa depan, mengelola nikmat ketika lapang, bersabar ketika sempit, dan tetap optimis menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi Raja Mesir ini bukan sekedar kisah di masa lalu. Ia adalah merupakan pelajaran sepanjang zaman tentang kepemimpinan yang baik, tentang kepemimpinan yang bijak, ilmu yang bermanfaat, dan pentingnya kesiapan menghadapi perubahan zaman. Karena zaman tidak akan selamanya seperti yang sedang kita alami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mengambil pelajaran dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, memiliki kejujuran seperti beliau, kesabaran seperti beliau, dan kemampuan menjadi solusi bagi umat sebagaimana beliau menjadikan penyelamat bagi negara Mesir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.